Oke, ini yang pertama mau kita lihat, diajak office tour Kemenpora sama Mas Menteri apa nih? Ini baru jadi nih. Oh, baru jadi perpustakaan. Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora. Oke, coba kita lihat. Mas, Ini gimana? jadi communal space juga untuk umum juga. Oh, ini untuk umum ya? Iya. Oke, jadi saya boleh dong sini berarti? Boleh. Dan ini udah masuk statusnya perpustakaan khusus. Oke. Jadi ini untuk rujukan. Artinya apa ini? Artinya rujukan untuk buku-buku dan literasi yang berhubungan dengan pemuda dan olahraga. Oh, oke. Dan kita juga sebenarnya ini lagi mati, tapi ada orang sebenarnya tidak perlu datang ke sini, bisa baca bukunya by digital. Oh, oke. Kumpulan buku-buku di sini. Ini baru nih Mas ya? Baru. Yang akhirnya kepikiran bikin ini di kantor Kemenpora apa? Inspirasinya kenapa ini Mas Men? Ya karena Kemenpora ya, Kementerian Pemuda ya. Jadi harusnya anak muda gimana kalau yang kesini, kalau nggak nongkrong minimal bisa baca buku bagus. Oh, oke. Jadi ini buku-bukunya soal kepemudaan Dan olahraga. Tapi semuanya ada. Kayaknya semuanya juga. ada sih ini ya. Sejarah, politik. Iya, ini kewirausahaan ya, anak muda lah ya. Anak muda lah. Pemuda, Masya. Apalagi nih hukum, kekuasaan. Oke, Ilmu ya sosial lengkap lah ya. Lengkap ini, di sini lengkap. Sejarah, politik, tesis pun ada, tesis-tesis olahraga di sini. Keren juga nih. Jadi, kalaupun nggak bisa datang, bisa digital ya? Digital, ada aplikasinya, ada websitenya. Oke, aplikasi. Nah, itu namanya perpustakaannya sama dengan anggota... Ini adalah pemuda kita, ini pendaki kita, ini yang gugur saat mendaki gunung. Jadi inspirasi, Menjadi inspirasi. nama perpustakaan ini. Betul. Oke. Semua orang bisa ke sini, siapapun ya. Jadi Bisa. silakan Anda, teman-teman kita semua, kalau mau mencari buku, mau ada tempat nongkrong sambil belajar ke ada di Kemenpora. Kemenpora. What next nih, Mas Men? Kita ke mana lagi? Ya ini yang sebelah juga baru, daycare, nggak terlalu besar, tapi ya kita berharap meaningful lah. Karena saya lihat pas awal-awal masuk sini, kasihan banyak ASN kita yang mungkin karena relatif banyak yang generasi muda, jadi baru punya anak ya. Jadi di sini kita menyediakan fasilitas main playground, mini playground, dan di dalam nursery room-nya. Oh, di dalam tuh ada nursery room, Iya. ini playground-nya. Betul. Oke, jadi ASN kalau kemudian bawa anak-anak Bisa ditaruh sini. bisa ditaruh di sini. Oke. Jadi bisa bekerja lebih tenang. Kayaknya nggak banyak juga ya kantor-kantor Saya nggak tahu sih. yang punya kayak gini. Ini juga kepikiran karena melihat kebutuhan ya, Mas. Kebutuhan. Dan sekarang kalau anak saya pulang sekolah makan siang di sini, mainnya di sini juga. Diajak ke sini juga sambil nunggu bapaknya Biasanya kerja. main sama anak-anak staff-staff Kemenpora. Oke. Iya. Itu yang justru kita dikasih lihatnya bukan yang olahraganya dulu nih, nggak apa-apa. Tapi ini baru tadi ini keren. Nah, sekarang kita mau lihat apa? Boleh? Ada- Kantor saya tiap pagi. Apa tuh? Saya kalau pagi berkantornya di tempat. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke tempat Mas Menteri setiap pagi Berkantor. berkantor. Tempatnya apa saya juga belum tahu, jadi ntar tunggu surprise-nya. Tapi yang menarik adalah di depan lapangan ini ada aktivitas main Futsal. bola ya, futsal ya. Iya, di sini emang open space, mau basket, futsal, volley, situ juga tenis, Bebas tiap sore bebas. bisa. Bebas. Ini kebetulan staff-staff di sini. Oh, oke. Itu juga keren kan? Saya baru bikin tuh artworknya nih. Oh iya Olahraga Jaya. Olahraga Jaya, pemuda maju. Olahraga Jaya Pemuda Maju. Pemuda Maju Olahraga Jaya. Di atas sekarang masih gateball. Gateball tuh yang untuk olahraga senior, tapi mau dirubah jadi pedal tenis. Sesekali sering ikutan juga nggak, Mas? Kalau volley basket saya ikut. Kalau volley basket ikutan. Jadi ini adalah kantor setiap paginya Pagi. Mas Menpora. Tempat gym justru. Gym. Kenapa ini kantor tiap paginya? Karena saya kemarin COVID naik 35 kilo. Sekarang sejak dilantik, alhamdulillah sampai hari detik ini udah turun 20 kilo. Oke, kita lihat-lihat deh Mas. Ini sambil Jadi juga saya ada. dari jam, kalau misalnya nggak ada agenda yang sangat resmi, tiap hari dari jam setengah 8 pagi sampai jam 10, kalau nggak ada agenda rapat di luar, itu di sini bersama para staff. Ini kan terbuka. Oh iya benar-benar. Iya banyak juga ya masyarakat yang Jadi mengakses.
Pak Di Jim sini ini. juga momen kalau para staff ada yang ingin bertemu saya atau tiap pagi diskusi, itu. mau laporan, di sini bisa. Jadi tiada batas lah intinya. Oke, jadi memulai kegiatan setiap hari di sini dulu kalau nggak ada kegiatan yang lain di luar Iya. ya. Oke, ini lengkap sih ini sebenarnya Mas Menteri ya. Lengkap sekali. Ini juga lumayan oke lah, Techno Gym ya kan. Ini udah standar Standar gym di mega mall. gym mega gym Mega gym. yang ada di mall. Ada saunanya juga, ada Oke. kolam cetek panas dingin ada. Untuk atlet ini juga latihan di sini. Oke. Ada atlet timnas. Jadi siapapun boleh ya ke sini ya. Siapapun boleh tinggal scan di situ. Oh, ada scan di situ ya. Oke. Bakal datang deh kayaknya nih ke sini nih. Bagus untuk ini. mengurangi juga. Benar ada. Mas Menteri, jadi ini sebenarnya banyak ya tempat-tempat lain yang banyak. kalau kita kelilingin waktunya nggak keburu juga. Tadi ada klinik ya. Ada klinik juga banyak. Ada teater juga di sini, bioskop. Ada teater, pokoknya ya sebenarnya yang bisa memberikan fasilitas untuk anak-anak muda, juga untuk olahraga begitu ya. Orang jadi nggak sungkan untuk kesini. Mas Menteri, kita thank you banget udah diajak ngobrol panjang lebar tadi di ruang kerja. Kita diajak juga office tour Kemenpora. Terakhir dong Mas Menteri, apa yang kemudian Mas Menteri harapkan ya bagi dunia olahraga kita, untuk kepemudaan kita dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, pastinya saya berharap ke depan, bukan klise, tapi emang saya benar-benar berharap bagaimana yang namanya pengembangan olahraga kita, khususnya prestasi kita meningkat di tingkat dunia. Prestasi kita tidak hanya di SEA Games, tapi meningkat di Asian Games dan Olimpik. Dan bagaimana olahraga di Indonesia bisa menghidupkan masyarakat. Jadi tidak hanya prestasi, tapi juga menggerakkan ekonomi dan pariwisata. Dan juga bagaimana anak-anak muda kita dengan komitmen yang pemerintah hari ini kepada anak muda, ini bisa menuju Indonesia emas yang sukses. Komitmen kepada anak muda, komitmen juga menterinya juga anak muda. Sekali lagi itu ini juga penting ya, komitmen nyata begitu ya. Mas Menteri, terima kasih banyak Terima kasih, sekali Mas lagi. Reinhard. Thank you. Yes. Kita sudah boleh hadir. Demikian tadi saya bersama dengan Mas Menpora, Mas Ito Aryo Tejo di One on One. Kita ngobrol banyak soal Olimpiade, kepemudaan dan juga olahraga. Kita harapkan yang terbaik ya bagi event-event yang akan kita ikuti dan akan kita selenggarakan, dan tentu semuanya bermuara pada pengembangan dan peningkatan kualitas untuk olahraga dan juga kepemudaan kita. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Sampai jumpa.